Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia banyak yang mengeluhkan masalah mengenai kelangkaan gas LPG 3 kg karena adanya kebijakan pemerintah. Kelangkaan LPG ini bikin kita bertanya-tanya, ada apa sih sebenarnya? Mari kita bahas. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Evi Febriana dengan NIM 24111744020 kelas 2024A, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas PSDKU Kampus Unesco 5. Nah, tujuan dari video ini yaitu saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai kebijakan atau efisiensi pemerintah tentang kelangkaan gas LPG saat ini. Sebagai bagian dari masyarakat, saya merasa kebijakan pemerintah tentang LPG ini mempunyai sisi positif dan juga sisi negatifnya. Di satu sisi, saya merasa sangat terbantu dengan adanya subsidi LPG ini karena dapat meringankan beban pengeluaran yang ada di rumah tangga, terutama untuk masak sehari-hari. Harganya pun lebih terjangkau daripada gas LPG yang tidak bersubsidi. Dan subsidi ini dapat sangat membantu keluarga yang memiliki ekonomi yang pas-pasan. Tetapi di sisi lain, saya juga khawatir dengan masalah-masalah yang muncul akibat diterapkannya kebijakan ini. Akhir-akhir ini, saya sering mendengar berita mengenai kelangkaan LPG di beberapa daerah. Contohnya, sejumlah warga mengantri untuk mendapat gas LPG 3 kg di Cibodas, Kota Tangerang, Banten pada Senin tanggal 3 Februari 2025. Warga setempat mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg dalam beberapa hari terakhir. Dampak dari kebijakan baru yang melarang penjualan gas subsidi tersebut di tingkat pengecer dan mengharuskan membeli di pangkalan resmi. Saya juga khawatir, akankah subsidi ini malah menjadi beban untuk negara? Apalagi sekarang banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan malah menyalahgunakan untuk kepentingan pribadinya. Banyak sekali oknum-oknum atau orang-orang dalam yang mempermainkan harga gas LPG untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti yang dikatakan Bahlil, bahwa selama ini distribusi LPG 3 kg dilakukan dari Pertamina ke Ajen, kemudian ke pangkalan, lalu ke pengecer sebelum sampai ke masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan adanya penyimpangan dalam distribusi yang menyebabkan harga di tingkat pengecer melebihi harga seharusnya. Muhammad Yusuf, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kolaka Utara menyatakan bahwa kelangkaan ini bukan karena masalah distribusi dari pihak distributor. Distribusi berjalan lancar dengan mobil pengangkut yang rutin membongkar gas di setiap pangkalan. Namun, kami menemukan adanya penyimpangan di beberapa pangkalan. Mereka melayani pengecer-pengecer seperti kios dan warung kecil sehingga masyarakat umum kesulitan mendapatkan gas, jelas Yusuf. Selain itu, beberapa pangkalan diketahui melakukan pengantaran langsung ke pengecer, baik melalui kurir atau dengan kendaraan sendiri. Hal ini semakin memperburuk situasi karena pangkalan seharusnya menjual gas langsung di tempat, bukan mengantarkannya ke pengecer. Kami menemukan beberapa pangkalan yang bahkan tidak memberikan gas kepada tetangganya sendiri yang datang langsung ke pangkalan. Alasannya, gas sudah dipesan oleh pengecer. Ini tentu menimbulkan keluhan dari warga, tambah Yusuf. Saya berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam mengatur kebijakan LPG ini. Subsidi memang penting dan memiliki tujuan untuk membantu. Namun, harus ada pengawasan yang ketat supaya tidak dapat disalahgunakan. Distribusinya juga harus merata, seperti penambahan ajen-ajen resmi di setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan gas LPG. Jangan sampai terdapat daerah-daerah yang kekurangan. Kebijakan ini juga perlu dipikirkan solusi untuk jangka panjangnya, seperti mengembangkan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau bagi masyarakat. Menurut saya, intinya kebijakan ini diterapkan murni untuk kepentingan masyarakat, agar masyarakat dapat menerima bantuan atau subsidi itu secara maksimal dan tepat sasaran. Namun, kebijakan ini terlalu cepat diterapkan kepada masyarakat sehingga belum adanya kesiapan untuk pemerataan ajen-ajen resmi di setiap daerah,
sehingga masyarakat masih kebingungan untuk mencari agen resmi dikarenakan masih minimnya agen-agen resmi tersebut. Dan saya berharap kebijakan ini benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat kecil tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Saya berharap pemerintah mendengar aspirasi kami dan terus berupaya mencari solusi yang terbaik.